Dalam Islam, konsep alam sangatlah luas dan mendalam, sebab alam tidak dimaknai secara fisik semata, melainkan juga meliputi dunia non-fisik atau gaib. Hal itulah yang menjadi prinsip dasar alam dalam Islam, yaitu integratif, di mana alam bukan sekedar terdiri atas material kuantitatif, tetapi juga material kualitatif. Alam semesta berbicara kepada manusia melalui fenomena. Oleh karena itu, setiap fenomena memiliki makna. Alam semesta adalah simbol dari tingkat realitas yang lebih tinggi. Struktur alam semesta mengandung sebuah pesan spiritual bagi manusia. Alam semesta merupakan wahyu yang sumber asalnya adalah sama dengan pengetahuan itu sendiri. Keduanya adalah manifestasi dari intelek universal. Logos dan alam semesta merupakan bagian integral dari seluruh alam semesta. Pengetahuan mengenai alam semesta merupakan pengetahuan yang titik pandangannya berasal dari pandangan metafisik. Berdasarkan cara pandang ini, kosmologi pada kenyataannya merupakan penjelasan tentang alam semesta yang berasal dari aplikasi prinsip-prinsip metafisik terhadap domain realitas kosmis yang berbeda-beda. Melalui intelijensi tersebut menyatu dengan intelek dan sama sekali tidak terbatas pada impresi-impresi panca indera. Pengetahuan-pengetahuan tersebut juga berhubungan dengan dunia alam dan melahirkan pengetahuan dunia ilmiah, tetapi tidak semata-mata ilmiah dalam konteks modern. Profesor Al-Atas memberikan pengandaian konsep alam dalam Islam. Dalam struktur pengetahuan Islam, bahwa alam bisa diibaratkan sebagai tanda atau penunjuk jalan. Bila kita mengendarai sebuah mobil untuk sampai pada tujuan yang dimaksud, maka caranya adalah dengan membaca tanda yang tertera di pinggir jalan. Jika kita mengenali papan penunjuk tersebut dan mengetahui maksud yang ditunjuk oleh papan tersebut, maka kita kemudian akan meninggalkan papan itu dan beralih kepada arah yang ditunjukkan oleh tanda jalan tersebut. Papan tersebut tidak penting begitu untuk diperindah. Yang penting adalah informasi dari apa yang ditunjukkan papan tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Sebaliknya, jika papan itu dihiasi dengan ukiran yang indah, dilapisi emas dan permata, namun kita mengetahui maksud dari tanda tersebut, maka papan penunjuk tersebut tidak ada gunanya. Pengandaian ini untuk menunjukkan bagaimana perbandingan antara alam dan konsep Islam dan Barat. Dalam Islam, hubungan terpisahkan atau inseparable antara manusia dan alam, serta antara ilmu-ilmu alam dan agama, dapat ditemukan dalam Quran itu sendiri. Menurut Husain Nas, kitab ilahi merupakan logos atau firman Allah atau words of God. Dengan demikian, kitab tersebut adalah sumber wahyu yang merupakan dasar agama dan juga ia merupakan penerangan atau berita makrokosmik yang merupakan alam semesta, baik dalam makna Al-Quran atau kumpulan Al-Quran Al-Tadwin dan Al-Quran Ciptaan, Al-Quran Al-Takwin yang berisi ide atau pola dasar dari segala sesuatu. Itu sebabnya istilah yang digunakan untuk menandai ayat-ayat Al-Quran atau ayah juga berarti peristiwa yang terjadi dalam jiwa manusia dan fenomena di dunia alam. Karena itulah Al-Quran bisa menjadi fundamen pengembangan sains. The Quran contains statement which can accept easily because they are rational statement. Karena konsepsi manusia dan alam yang demikian, kata Nas, alam tidak pernah dianggap sebagai kotor atau profan. Kehadiran doktrin metafisik dan hierarki pengetahuan memungkinkan Islam untuk mengembangkan banyak ilmu yang memberikan pengaruh terbesar pada ilmu pengetahuan Barat tanpa mengganggu
bangunan intelektual Islam. Dalam Islam, kesatuan semesta dipandang sebagai citra kesatuan prinsip ilahi. Tujuan sains dalam Islam adalah untuk memperlihatkan kesatuan alam semesta, yaitu kesaling terhubungan seluruh bagian dan aspeknya. Oleh karena itu, sains seharusnya berupaya untuk mengkaji semua aspek dalam semesta yang beraneka ragam dari sudut pandang yang menyatu dan terpadu. Karena alam dipandangkan sebagai ayat Tuhan, maka ia merupakan sebuah sumber untuk memperoleh pengetahuan tentang kebijaksanaan Tuhan, sehingga para ilmuwan muslim mempelajari hal-hal seperti bentuk-bentuk, gaya, energi, hukum-hukum, dan ritmik-ritmik alami, bukan hanya untuk mempelajari pengetahuan ilmiah. Sebagaimana yang kini dipahami, sebagian besar ilmuwan kiranya mengatakan hukum alam adalah cerminan matematis atas realitas eksternal yang ada secara mandiri dari pengamat yang melihatnya.